Hey guys, selamat datang di channel Gawai. Ketika gue pakai iPad buat nugas, ada beberapa teman gue yang nanya, iPad itu bisa gantiin laptop gak sih? Dan semakin lama semakin banyak pertanyaan serupa yang bikin gue memutuskan buat bikin video ini. Jadi di video ini gue akan ngejelasin beberapa alasan kenapa iPad ini belum bisa gantiin laptop, paling nggak buat pemakaian gue. Apple pun secara eksplisit juga udah bilang di iklannya kalau your next computer it's not a computer. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung loncat ke alasan pertama. File apps di iPad yang kurang optimal. Ketika kita kerja, kita biasanya akan berhubungan dengan banyaknya file. Satu hal yang baru gue sadari ketika baru pakai iPad adalah file manajernya yang kurang optimal. Misalnya ketika kita nggak bisa dengan mudah drag and drop file ke sembarang aplikasi, ataupun jenis file yang kadang belum bisa kebaca di file manager iPad ini. Salah satu contohnya adalah ketika gue butuh sebuah font baru buat ngedesain suatu flyer. Butuh buat nginstal aplikasi baru, dan gue pun perlu buat lihat tutorial dulu hanya buat nginstal font tersebut. Alasan yang kedua adalah limited multitasking, yaitu ketika multitasking di iPad itu enggak se-seamless yang gue pikirin sebelumnya. Mungkin ketika kalian pakai Windows atau Mac, kalian bisa dengan mudah buka beberapa aplikasi secara bersamaan, resize, drag and drop, dan lain sebagainya. Di iPad, kalian bisa sih multitasking, bahkan buka sampai 3 window aplikasi secara bersamaan, tapi kalian nggak bisa ngebuka lebih banyak dari itu, ataupun ngebuka beberapa window dari aplikasi yang sama secara bersamaan. Sebenarnya, hal ini udah dibenerin dengan fitur Stage Manager yang tersedia di iPad dengan chip M1 ke atas. Walaupun fitur tersebut emang hampir menyerupai windowing di Mac atau Windows, tapi menurut gue fitur tersebut emang nggak bisa menyerupai sepenuhnya. Alasan ketiga adalah karena aplikasi yang terbatas. Saat ini, satu-satunya marketplace aplikasi di iPad adalah App Store, yang variasi dan jenis aplikasi yang disediakan itu masih jauh lebih sedikit daripada aplikasi Mac atau PC. Maksud gue di sini adalah variasi aplikasi di iPad itu memang lebih sedikit daripada Mac atau Windows, karena kita nggak bisa dengan mudah download atau install aplikasi dari luar. Kesimpulannya adalah, menurut gue iPad adalah device yang sangat powerful, yang sebenarnya masih oke banget sih buat ngerjain berbagai kerjaan ringan, misalnya buat nulis, ngetik, ngedit foto, ataupun ngedit video ringan. Walaupun begitu, iPad ini bukanlah device yang tepat kalau difungsikan sebagai pengganti laptop seluruhnya. Mungkin iPad ini bisa dibilang berfungsi sebagai second device gitu sih, yang berfungsi buat menunjang pekerjaan utama, ataupun sebagai media consuming device, misalnya buat ngezoom, buat ngelakuin pekerjaan ringan ketika lagi nggak bawa laptop. iPad ini paling worth it buat ilustrator ataupun pekerja seni yang emang pakai layarnya buat gambar. Dan segitu dulu videonya. Pendapat gue di video ini semuanya subjektif berdasarkan pengalaman gue, karena dulu waktu gue beli iPad, gue ngira iPad ini bisa beneran ngegantiin laptop yang ternyata enggak sesuai sama ekspektasi gue. Tentunya jangan lupa like videonya dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten keren gue selanjutnya. Dan see you in the next video.